Bulir-bulir nasinya tuh dia nggak nempel-nempel ya. Terpisah, terus juga wangi, teksturnya juga cukup macam-macam. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi goreng kampung. Nah, nasi goreng kampung ini sebenarnya interpretasinya banyak ya. Cuman yang akan aku bikin hari ini tuh nasi goreng kampung yang banyak dijual misalnya di hotel atau enggak di kafe-kafe ya. Jadi biasanya stylenya itu ada nasi goreng, lalu ada sate, ada ayam goreng dan juga telur ceplok, acar, kerupuk dan lain-lain. Atau mungkin kalau misal kalian mau sebut ini nasi goreng spesial juga bisa ya, karena memang spesial lengkap. Tapi tenang aja, untuk pembuatannya tetap bakalan mudah dan juga simple. Oke, langsung aja. Pertama, untuk bahan-bahannya dulu. Ini untuk bumbu halusnya. Di sini aku akan pakai bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting ya. Kalau mau lebih pedas boleh tambah cabai rawit juga. Dan juga terasi, sama nanti kita akan perlu minyak untuk ngeblender. Lalu untuk bahan-bahan nasi gorengnya, di sini kita akan perlu nasi. Kalau bisa nasi kemarin ya, yang udah nggak lembab, udah nggak beruap. Lalu ada telur, kecap manis, kecap ikan. Nanti pakai kaldu bubuk juga. Untuk sayurannya di sini aku gunakan kol, wortel, dan juga daun bawang. Lalu untuk pelengkap ayamnya ya, di sini kita akan bikin sate dan ayam goreng. Aku akan pakai ayam potongan paha bawah dan juga ini dada file. Terus kita akan perlu kunyit bubuk untuk ayam goreng, selai kacang dan kecap manis untuk satenya. Nah, selain ini nanti kita akan pakai juga sebagian bumbu halus yang sekalian kita bikin untuk nasi gorengnya. Terus untuk pelengkap lainnya kita akan pakai acar, tapi kalau nggak mau acar cuman timun diiris-iris boleh. Bawang goreng, kerupuk, dan juga nanti kita akan bikin telur ceplok. Oke, pertama ini bawang putih dan bawang merahnya dulu yang akan kita haluskan pakai minyak kalau kalian gunakan blender, atau bisa juga diulek ya. Nah, kalau udah ini kita pisahin dulu ya, kurang lebih setengah. Ini nanti kita akan pakai untuk masak ayamnya. Terus sisanya tadi tetap taruh di dalam blender dan kita akan campur dengan cabai merah yang akan kita iris-iris dulu supaya lebih mudah halus, dan juga terasi. Ini kita pakai satu aja cukup karena kita nanti cuma mau bikin sekitar 2 porsian nasi gorengnya ya. Oke, ini bumbu yang untuk nasi gorengnya kita sisihkan dulu, dan ini aku akan siapin untuk yang ayam goreng dan juga sate ayamnya. Di sini untuk yang ayam goreng, aku kan akan pakai si paha bawah dan juga dada filenya ini untuk disuir. Tapi kalau untuk kalian bisa pilih salah satu aja, nggak usah bikin dua-duanya, nggak apa-apa ya. Aku ini kasih lihat doang. Oke, ini pertama kita marinasi ayam gorengnya dulu ya, untuk dada ayamnya. Nah, ini aku bagi dua, yang ini untuk sate, yang ini untuk digoreng, nanti disuir-suir. Dan aku akan pakai juga paha bawah, cuman ini kan bebas ya, kalian mau pakai file apa mau pakai daging utuh gitu. Kaldu ayam, garam, merica, dan juga kunyit bubuk. Terus kita akan bumbuin sama bumbu halusnya tadi, lalu kita akan tambahkan air. Nah, ini kenapa kita pakai marinasinya marinasi basah, karena kan nanti kita mau langsung goreng ya. Jadi kalau misalnya terlalu nempel banyak bumbu, takutnya jadi gosong dan penampilannya kurang oke. Sama terakhir ini opsional, aku mau tambah sedikit banget gula ya, jangan kebanyakan nanti gosong. Untuk ayam file kayak gini sebenarnya dimarinasi 15 menit juga dia pastinya udah meresap ya. Cuman kalau untuk ayam potongan kecil seperti paha bawah gini bisa di 45 menit sampai 1 jam di suhu ruang. Next, untuk yang sate ini kita akan potong-potong aja, mau pakai file paha, dada, bebas. Kalau udah, ini kita akan kasih bumbu ya. Bumbu halusnya tadi, terus ini aku mau pakai selai kacang juga, terus aku tambahin merica sama kaldu ayam. Dan juga kecap manis. Nah, ini kan selai kacang tuh dia kental banget, makanya aku mau tambah sedikit air, kurang lebih 1-2 sendok, ini cukup. Sebenarnya selai kacangnya kalian bisa pakai apa aja ya, cuman tergantung merek. Kadang ada selai kacang yang manis banget gitu. Nah, kalian bisa pilih selai kacang yang nggak terlalu manis. Terus kalau yang suka bertekstur, ada juga kan selai kacang yang chunky ya. Tapi kalau kalian mau bikin saus kacang sendiri juga pastinya boleh banget. Terus kita akan aduk sampai semuanya tuh menyatu dan selai kacangnya berubah jadi teksturnya saus kacang. Kalau masih terlalu kental boleh tambahin sedikit air lagi. Kalau udah tinggal kita tusukin aja.
Si selai kacang ini juga selain buat rasa, dia akan bikin tekstur ayam filenya ini jadi super lembut. Nah, untuk sate sebenarnya ini kan potongan ayam kecil-kecil, jadi 5-10 menit juga itu bakalan udah meresap. Nah, sambil kita tunggu, aku mau kenalin ini nih, MSM Face Mist dari Duvaderm ya. Jadi ini tuh merupakan face sanitizer pertama di Indonesia dengan patent pending formulation yang dapat membantu mengatasi berbagai problem kulit. Nah, karena sifatnya antibakterial, selain untuk wajah, sebenarnya ini juga bisa kalian semprotin di seluruh permukaan kulit. Kalau misal di wajah tuh sekarang tuh banyak yang punya problem masne. Nah, ini juga dapat membantu mengurangi iritasi dan juga mengatasi akne yang disebabkan oleh bakteri ataupun jamur. Jadi misalnya kalau kita lagi keluar gitu pakai masker, kita bisa semprotin, lagi masak kita kepanasan keluar keringat atau nggak habis nge-gym gitu. Itu kan pastinya rentan bakteri, kita bisa semprotin. Selain itu juga kita bisa banget nih untuk semprotin pada luka, gores, gatel, tanpa rasa perih atau bahkan di kulit kepala untuk mengatasi ketombe. Dan kalau udah dimarinasi untuk ayamnya, ini tinggal digoreng aja. Jangan lupa apinya api kecil ya, supaya benar-benar matang sampai dalam. Dan untuk satenya aku akan panggang di wajan dengan sedikit minyak ya. Dan kalau kedua belah sisi udah kecoklatan kayak gini, ini supaya nggak gampang kering dan juga matang sempurna, kita akan tambah sedikit air berikut sama tadi sisa saus kacang yang untuk marinasi ya, nanti akan jadi sausnya. Lalu tutup sebentar, dan kalau udah kita biarin ini tertutup aja kayak gini ya, supaya nanti dia nggak kering. Oke, sekarang untuk nasi gorengnya, kita panaskan wajan ya, lalu kita akan tumis bumbu halusnya. Aku tambah sedikit minyak. Oh ya, nggak lupa ayam yang tadi juga ini aku mau suwir-suwir buat nanti toppingnya ya. Terus kalau udah, pastikan nggak bau mentah ya, kita sisihkan. Dan aku akan masak telurnya ini sekarang. Baru kita akan aduk, masukkan daun bawang, ayam suwirnya tadi dan juga wortel, dan kita akan masak lagi. Nah, kalau untuk masak nasi goreng yang wangi dan juga dianya nggak basah, pastikan topping yang kita pakai ini kalau bisa udah matang ya. Jadi pada saat dimasak tuh dia nggak mengeluarkan air lagi. Dan untuk tips and trik masak nasi goreng aku juga udah pernah bahas yang lebih mendetil di video nasi goreng sebelumnya. Kalau udah, ini aku masak pakai api besar ya. Masukkan kecap ikan, lalu nasi, kaldu bubuk, lalu ini ada merica juga, kecap manis, dan sayurannya ya. Ini ada kol sama sisa daun bawangnya tadi, supaya daun bawangnya tuh masih hijau, masih segar. Terus tinggal kita aduk aja. Nah, kalau habis kepanasan gini atau habis berkeringat, habis nge-gym yang tadi aku udah bilang ya, ini kita bisa banget nih pakai MSM Face Mist dari Duvaderm. Untuk nasi goreng, pastikan nasi goreng itu biasanya kan si bulir-bulir nasinya tuh dia nggak nempel-nempel ya. Terpisah, terus juga wangi, teksturnya juga cukup macam-macam ya. Ada wortel, kol, ayam suwir, dan lain-lain. Tapi kalau untuk topping sebenarnya kalian bisa kreasikan sesuai dengan selera. Terus ini untuk side dishnya, ini yang bikin spesial pastinya. Mulai dari ada ayam goreng dan juga sate ya. Dan untuk ayam gorengnya, walaupun tadi kita marinasi cuma 45 menitan, dia cukup meresap. Dan juga ini ayam gorengnya, karena kita nggak ungkep dulu, walaupun disajikan dalam keadaan dingin, pastinya dia masih juicy ya. Untuk satenya meresap udah pasti, wangi dari kacang, bawang-bawangan ya. Dan yang menurutku menarik kalau kita marinasi satenya ini pakai selai kacang, dia tuh jadinya benar-benar lembut banget dagingnya, walaupun kita pakai dada ayam file.
Jadi bisa banget untuk bikin kayak gini ya, cocok untuk di setiap momen, apalagi nasi goreng kesukaan kita semua. Dan ditambah side dish-nya jadi makin spesial. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk cek MSM Face Mist dari Duvaderm. Ini cocok banget buat ibu-ibu apalagi ya, karena bisa dipakai untuk satu keluarga. Selain MSM Face Mist, ada juga produk-produk lainnya yang bisa kalian cek, langsung aja kunjungin sosial medianya. Kalau Recook juga jangan lupa tag ya Devina Hermawan @Devi's Pantry di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga komen di bawah nasi goreng favorit kalian tuh apa. Stay tune terus and see you in the next video.